Perhatian kepada seluruh peserta webinar, acara akan segera dimulai. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Dr. Putu Moda Arsana SPPD KEMD Finasim, Ketua ID Wilayah Bali, Ketua ID Cabang Denpasar, Ketua MKEK ID Cabang Denpasar, Ketua ID Cabang Sebali, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Direktur Rumah Sakit dan Pimpinan Klinik di Denpasar, segenap pengurus dan anggota ID Cabang Denpasar, narasumber dan seluruh peserta yang hadir di ruang Zoom maupun YouTube ID Denpasar. Selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar telemedicine dan kompetensi dokter Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh ID Cabang Denpasar dengan semangat memperingati HUT RI yang ke-76 untuk memajukan peran dokter Indonesia menjadi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Acara selanjutnya akan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan himne ID.
Sebelum kita memulai acara webinar pada siang hari ini, ada baiknya kita menundukkan kepala sejenak agar acara webinar dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk acara berikutnya adalah laporan dari Ketua ID Cabang Denpasar kepada Dr. Iketut Widiasa MPH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, suara saya terdengar, Dokter Dia? Baik. Terdengar, Dokter? Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, shalom, namo buddhaya. Salam sehat dan salam tangguh untuk kita semuanya. Yang terhormat Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Dr. Putu Modarsana, spesialis penyakit dalam Vinasim. Ketua ID Wilayah Bali, Dr. Gede Putrusteja, Ketua ID Cabang Sebali, Ketua MKEK ID Cabang Denpasar, Dr. Ibu Sri Agung Ngurah Anom Mars, Ketua Persi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Direktur Rumah Sakit dan Direktur Klinik yang ada di Denpasar, segenap pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Denpasar, serta sejawat sekalian dimanapun berada yang saat ini mengikuti kegiatan webinar ID Cabang Denpasar. Pertama-tama mari kita senantiasa mengaturkan pujastuti wibagya kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul dalam kegiatan ilmiah ID Cabang Denpasar pada siang hari ini. Ya, Bapak Ketua KKI, Ketua di Wilayah Bali, dan segenap hadirin webinar hari ini. Adapun kegiatan kami di Cabang Denpasar kali ini sebenarnya adalah pertama-tama ingin menjawab, ingin memeriahkan peringatan ke Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, yang dimana kali ini kita mengambil tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Dan kita juga melihat bahwa memang perkembangan hari ini, per hari ini kasus COVID di Indonesia belum juga mencapai ataupun belum melandai secara nasional. Bahkan di Bali ini sudah mencapai puncak-puncaknya per minggu Juli Agustus ini. Untuk itu banyak tantangan kita bersama bahwa ternyata memang perubahan pelayanan kesehatan kita rasakan juga menjadi tuntutan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Dan juga
kebijakan pemerintah di dalam pemerintah wilayah Bali maupun Kota Denpasar khususnya dalam penanganan kasus-kasus gejala ringan dan tidak bergejala yang mungkin mulai hari ini akan banyak semua pasien yang terkonfirmasi itu akan ditempatkan di tempat-tempat isolasi terpusat. Nah, berdasarkan kedua hal tersebut, kami bersepakat di pengurus di cabang Denpasar untuk dapat berkontribusi kepada pemerintah, berkontribusi kepada masyarakat yang menjalani isolasi mandiri maupun isolasi terpusat nanti. Ya, bagaimana pelayanan kesehatan yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah ataupun dilegalkan oleh pemerintah, yaitu melalui telemedicine, itu dapat menjadi bekal kita bersama untuk memberikan konsultasi kepada warga di sekitar kita maupun kepada tenaga-tenaga kesehatan yang bertugas di tempat-tempat isolasi terpusat. Dapat kami laporkan juga bahwa Ikatan Dokter Indonesia Cabang Denpasar beserta Fakultas Kedokteran Universitas Udayana juga telah melaksanakan layanan telekonseling, layanan kesehatan bagi warga yang isoman sejak 17 Juli 2021 yang kemarin. Dan juga telah menerbitkan buku panduan sehat dan bahagia bagi warga yang isolasi mandiri per hari ini. Dan nanti bisa kita berikan akses kepada seluruh warga maupun kepada tenaga kesehatan untuk dapat membaca buku panduan tersebut. Yang berikutnya juga kami juga bersama ID Cabang Denpasar bersama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan juga teman-teman dari PKFI, Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Kesehatan Primer Indonesia Cabang Bali, juga berkontribusi untuk menjadi tenaga konselor bagi tenaga-tenaga kesehatan kita yang bertugas di isolasi terpusat. Namun sudah kita mulai sejak 2 minggu yang kemarin dan sudah termanfaatkan fasilitas ini. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dokter yang bersedia sebagai relawan dan juga teman-teman klinik yang juga bersedia sebagai konselor untuk tenaga kesehatan kita yang bertugas di isolasi terpusat. Bapak Ibu, teman sejawat saya yang saya hormati, kegiatan kali ini memang kita khususkan untuk teman-teman dokter dan tidak menutup kemungkinan juga tenaga kesehatan lain yang concern terhadap pelayanan pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri maupun isolasi terpusat dimanapun berada. Jadi materi kita kali ini sebenarnya ingin menjawab banyak keraguan bahwa apakah telemedicine itu dapat dilakukan, apakah itu hanya dilakukan oleh dokter saja, ataukah dapat dokter spesialis saja, ataukah bisa dilakukan oleh dokter umum termasuk kita semua ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami sangat bangga bahwa Ketua Konsil Kedokteran Indonesia berkenan untuk memberikan pencerahan kepada kita mengenai kewenangan klinik dan telemedicine di era pandemi COVID-19 ini. Dan sekali lagi kami atas nama panitia dan segenap pengurus ID Cabang Denpasar mengucapkan terima kasih kepada Dr. Putu Mudarsana, spesialis penyakit dalam KMD Finasim yang telah berkenan untuk kami ajak bareng untuk mencerahkan teman-teman kami di Denpasar mungkin dan di seluruh Indonesia terkait dengan kewenangan klinik dan juga telemedicine, praktek telemedicine di Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber Dr. Dewi Dian Sukmawati, spesialis penyakit dalam KPTI yang berkenan untuk memberikan materi bagi teman-teman dokter umum yang nanti akan menjadi konselor buat keluarga ataupun masyarakat di sekitarnya maupun akan menjadi konselor bagi teman-teman yang berjaga ataupun jaga di isolasi terpusat. Dan juga nanti kepada Dr. Made Agus Hendrayana MKet yang nanti akan memberikan materi terkait dengan bagaimana tata cara perpanjangan STR khususnya untuk dokter, karena kita melihat di tahun 2020, 2021 dan 2022 nanti di Denpasar sendiri akan ada sekitar 1000-an lebih teman-teman dokter sejawat kita, dokter umum khususnya yang kami tahu, yang akan memperpanjang STR-nya. Dan sampai hari ini pun masih banyak di antara kita yang belum memahami tata cara bagaimana memperpanjang STR. Jadi kita khawatir nanti teman-teman yang belum tahu informasi ini, kita khawatirnya akan terhambat izin prakteknya karena berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa memang
tanpa sertifikat kompetensi maka SIP otomatis tidak berlaku. Dan ini juga menjadi concern kita bersama agar proses sertifikasi kompetensi teman-teman dokter umum yang menjadi kewenangan ID cabang Denpasar, ID di cabang itu dapat diketahui oleh teman-teman sejawat dokter dimanapun berada. Baik, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Gede Putrusteja, Ketua ID Wilayah Bali, karena kegiatan ini juga terselenggara berkat izin beliau menggunakan fasilitas Zoom di wilayah Bali yang baru berlangganan sebulan lalu. Mungkin seminggu ini ya Dokter Gede ya, bahwa ini langganannya 500 orang dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan webinar ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga nanti kita dapat memberikan manfaat juga untuk masyarakat di sekitar kita. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan-kesalahan yang tidak membuat nyaman Bapak Ibu semuanya, mohon dimaafkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk kegiatan kali ini. Dan di akhir kami mohon kesediaan Dr. Gede Putrusteja untuk memberikan sambutan dan berkenan membuka kegiatan kami hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam namo buddhaya, salam sehat dan salam tangguh untuk kita semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Widyasa. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua ID Wilayah Bali, sekaligus membuka acara webinar pada siang hari ini. Kepada Dr. Gede Putrusteja, waktu dan tempat kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam namo buddhaya. Salam rahayu. Suara yang terdengar? Terdengar jelas, Suara Dok. yang terdengar? Terdengar, Dok. Oh, iya, masih. Yang awali dengan merdeka. Rekan-rekan sejawat semua yang saya hormati, guru besar, senior, sejawat, ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Bli Putu, Moda Arsana, spesialis penyakit dalam, Finasim. Rahajeng Tengai Bli. Sehat Bli? Santai, sehat aja. Ya. Ingat kita di zaman tahun 84, 86 SMKI kita mulai dari wilayah 3, ya. UNER, Brawijaya dan Udayana. Gunadi sama Adam itu. Sampeyan keluarga Ring Malang, nggih. Yang saya hormati, Adam. nggih. Tiang di bawah nika Beli, tiang 79 tetapi masih aktif di kemurusan waktu nika Dr. Gunadi ketua dengan Beli yang sama-sama tiang di bawah masih di kepengurusan nika. Yang saya hormati sejawat rekan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Ketua MKEK ID Denpasar, Ketua Cabang di Denpasar. Apresiasi saya pada ID Cabang Denpasar pada siang hari ini, di hari Minggu ini, melaksanakan webinar dengan Zoom meeting yang mengambil topik telemedicine dan kompetensi dokter Indonesia. Dirangkaikan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Sebelum saya ke materi, mari kita berdoa bersama-sama karena keprihatinan kita masih COVID masih tinggi. Mari kita berdoa, masih banyak sejawat kita yang terisolasi, baik terisolasi terpusat mulai hari ini, maupun ada yang terisolasi mandiri, malah ada teman-teman kita, sejawat kita di Bali, di Indonesia, yang dalam perawatan, dan ada juga sejawat kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan arwah teman-teman sejawat semua diterima di sisi Tuhan di tempat yang utama. Jangan minta waktu, mari kita berdoa semua teman-teman yang sakit tambah sehat, bisa beraktivitas, teman-teman yang mendahului kita dapat tempat yang utama di sisinya.
berdoa untuk teman-teman kita, sejawat kita semua dimulai. Selesai. Rekan-rekan sejawat peserta webinar siang hari ini di Denpasar. Hari ini di Denpasar melaksanakan webinar yang berhubungannya dengan telemedicine dan kompetensi dokter. Memang tugas organisasi, sekali lagi tugas organisasi adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi teman-teman, meningkatkan kapasitas teman-teman sehingga bisa mengupdate terus ilmunya. Yang kedua, bagaimana pengurus di semua tingkatan bisa mensejahterakan anggotanya, itu yang paling utama, dengan tetap kita menjaga dasar-dasar nilai dasar daripada profesi kita. Di sana ada pelayanan, pengabdian, kesejawatan, kompetensi, profesionalisme. Apresiasi, terima kasih di Denpasar telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan amanat anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi, menjalankan roda kepengurusan ini. Apalagi pada kali ini mengambil tema yang sangat baik, menampilkan Bliputu model Ketua KKI dengan kewenangan klinis telemedicine, karena kita ketahui dalam situasi kita banyak yang menghindari kerumunan, work from home, telemedicine yang diutamakan. Tetapi ada rambu-rambu, ada aturan-aturan yang harus dijalankan. Tidak seenaknya kita melaksanakan telemedicine. Nanti regulasinya sudah ada, Ketua KKI pasti akan mengupas tuntas tentang bagaimana kewenangan kita, apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dilaksanakan di telemedicine ini. Karena nanti supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih juga bahwa pada hari ini juga narasumber yang lainnya adalah Dr. Dian, penyakit dalam, yang akan memberikan materi juga tentang layanan primer hubungannya dengan isolasi mandiri. Karena kita ketahui di pandemi ini kapasitas rumah sakit kita terbatas, maka dari itu seleksi pasien yang bisa masuk ke rumah sakit, gatekeeper-nya adalah bagaimana layanan primer itu bisa kita perkuat. Bagaimana layanan primer ini kita bisa perkuat, sedepan bisa diambil dilaksanakan oleh layanan primer, di garda belakang lah teman-teman yang di rumah sakit menjadi tempat untuk melaksanakan baktinya kepada masyarakat ini. Teman-teman di layanan primer hati-hati melaksanakan tugas, karena kita ketahui sampai saat ini ada 646 per hari kemarin sejawat kita yang meninggal dokter, 60%-nya dokter umum. Maka dari itu teman-teman di lapangan, di layanan primer, baik itu pemerintah maupun swasta, melengkapi diri dengan baik, jaga kondisi kesehatan, ukur kondisi kesehatan, karena kita ketahui tugas-tugas Anda sekarang banyak sekali di layanan primer, promotif preventif di puskesmas, ya vaksinasi, ya tracing, ya testing, ya rapat-rapat. Maka dari itu lengkapi diri dengan APD yang berkualitas, lengkapi diri dengan stamina yang tinggi. Kalau memang kita kurang sehat, lapor kepada pimpinan untuk bisa kita istirahat supaya tidak mengganggu kondisi kita sendiri. Makasih, nanti Dr. Dian akan menyampaikan masalah ini. Dan nanti ada adik saya, Dr. Agus Hendra, akan memberikan tentang seluk-beluk per STR. Dari itu, semua bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi, kalau kita refresh dengan kembali ke hari ulang tahun kemerdekaan, semangat hari ulang tahun kemerdekaan, jangan lupa founding father kesehatan adalah pendiri negara ini. Sebelum 45, dengan Budi Utomo, penggeraknya dokter, hanya satu kata yang dia bisa katakan, dan harus itu kita camkan sekarang. Apa itu? Bagaimana kita bersatu
kita bersatu dan kita bersatu. Kalau kita tidak bersatu, kita akan susah untuk bisa mencapai tujuan kita. Kita pasti akan kelabakan. Dimanapun rekan-rekan sejawat yang merasa dirinya dokter, mari kita bersatu dalam pikiran, bersatu dalam langkah dalam menyelesaikan pandemi ini. Salam sehat semua, teman-teman. Salam rahayu dengan mengucapkan Om Awiganamastu. Saya buka webinar ID wilayah, ID cabang Denpasar dalam tema telemedicine dan kompetensi dokter di Indonesia. Saya buka dengan resmi. Yang akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Santi Om. Terima kasih kepada Dr. Gede Putra Suteja. Dengan berakhirnya sambutan dari Ketua ID Wilayah Bali, sekaligus membuka acara webinar dan relaunching website ID Cabang Denpasar pada siang hari ini. Kita akan masuk ke sesi pertama acara webinar pada siang hari ini dengan moderator Dr. I. Ketut Widiase MPH. Kepada moderator, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Anagung Dia atas kesempatannya. Saya izin untuk menjadi moderator hari ini. Jadi pada sesi yang pertama ini kita akan mendengarkan bersama-sama penjelasan dari Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Dr. Putu Moda Arsana. Tapi sebelumnya saya mungkin menceritakan kenapa perlu kita memahami kompetensi dokter Indonesia dan telemedicine. Karena selama ini kita masih ada kebingungan di antara teman-teman sejawat mengenai boleh tidak ya kita memberikan layanan telemedicine, dan seperti apa sih layanan telemedicine itu dalam praktek yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam praktek kedokteran sehari-hari. Nah, untuk itu pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan ataupun pengarahan dari Ketua Konsil Kedokteran Indonesia yang sangat berkompeten menjelaskan tentang kompetensi dan kewenangan klinis dokter Indonesia dalam kegiatan pemberian pelayanan telemedicine. Namun sebelumnya saya izin untuk menyampaikan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Pembicara kita pertama adalah Ketua Konsil Kedokteran Indonesia. Nama lengkap beliau adalah Dr. Putu Moda Arsana, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi metabolic disease. Beliau menamatkan pendidikan di dokternya di Universitas Airlangga, kemudian penyakit dalam di Universitas Airlangga juga. Konsultan endokrinologi dan diabetologinya di Universitas Brawijaya dan Royal Adelaide Hospital Australia. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Konsil Kedokteran Indonesia dan juga Senior Medical Staff di Divisi Endokrinologi di Departemen Ilmu Penyakit Dalam Saiful Anwar di Malang, Jawa Timur. Dan partisipasi beliau dalam clinical trial selama pandemi COVID-19 ini adalah Primary Investigator in National Clinical Trial of Plasma Convalescent Therapy in Patient with SARS-CoV-2 Infection. Baik, mungkin demikian penjelasan singkat kurikulum vitae beliau, Dr. Putu Moda Arsana sebagai pembicara kita yang pertama. Dan saya juga membuka kesempatan kepada Bapak Ibu semua, kalau seandainya nanti dalam penjelasan beliau ada pertanyaan, silakan di chat, ditulis di dalam kolom chat, dan mungkin membuka kesempatan untuk Bapak Ibu, teman sejawat peserta webinar untuk bertanya di luar materi, tapi terkait dengan kompetensi dokter Indonesia. Untuk itu waktu dan kesempatan 30 menit kami sampaikan ke Dr. Putu Moda Arsana. Silakan dokter. Baik, terima kasih Dr. Ketut, Ketua ID Cabang Denpasar. Dr. Putra ya, Ketua ID Bali ya. Teman-teman semuanya. Siap, Li. Selamat siang, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
nama budaya, salam kebajikan, salam sehat. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Ini saya kebetulan terima kasih diberi kesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang telemedicine ya. Santai saja, kalaupun nanti mungkin saya tidak bisa lama, jadi setelah saya presentasi mungkin langsung aja tanya jawab. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Nanti mengenai teknis-teknis penanganan masalah COVID, saya kira Dr. Made Dian itu anak saya di Bali itu ya, itu pasti lebih kompeten daripada bapaknya ya, karena bapaknya di bidangnya endokrin. Kalau Ade Dian itu bidangnya memang infeksi ya. Baik, saya akan coba share slide ya. Oke. Nah, ini ya. Oke. Jadi kewenangan klinis dan praktek kedokteran melalui telemedicine di Indonesia ya. Yang saya katakan ini adalah aturan-aturan yang sudah ada dan apapun nanti ke depannya nanti kan kita bicarakan ya, karena KKI sekarang lagi menggodok surat edaran tentang kewenangan klinis ya, mungkin nanti minggu depan sudah selesai. Baik. Jadi apa itu ya? Ini kita akan masuk era 4.0 ya. Jadi istilahnya kalau kita tidak ikut ya kita akan ketinggalan ya. Jadi perkembangan dunia medis sebentar ya. Jadi perkembangan dunia medis itu cepat sekali ya, cepat sekali. Jadi ada di era 4.0 ini adalah borderless medical services dan sebagainya, luar biasa ya, virtual medicine. Nah, salah satu di antaranya ya, jadi salah satu dari perkembangan medis yang tidak bisa kita abaikan adalah ya, selain daripada regeneratif medicine, brain digital, nanoterapi, ya, kemudian penyakit yang baru seperti COVID-19 ini, kemudian diagnosis real time, gitu, tidak usah nunggu lama kita untuk mendiagnosis sesuatu. Kemudian ada artificial intelligence, juga gene terapi, ya, yang tidak kalah pentingnya adalah virtual medicine atau telemedicine. Ya, nah, apa itu telemedicine? Ya, supaya kita bisa membedakan, ya. Patient care that utilize teknologi. Jadi bagaimana kita merawat pasien atau melakukan suatu clinical process dengan mempergunakan teknologi, itu namanya telemedicine. Ya, nah itu menyangkut tentang diagnosis proses dan treatment proses. Nah kalau kita berbicara tentang clinical process, ini ada diagnosis proses dan treatment proses. Dan itu kalau kita gabung, ini mulai dari koleksi data melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan sebagainya. Kemudian kita membuat problem list, membuat initial diagnosis, kemudian planning diagnosis, kemudian initial treatment, planning monitoring, planning education. Ini semua adalah suatu clinical process. Nah, apa yang kenal selama ini orang awam, atau mungkin banyak dokter mengatakan bahwa telemedicine itu sama dengan telehealth. Kalau misalnya, apa namanya itu ya, yang pakai Gojek itu apa namanya? Itu Halodoc. Nah, gitu ya. Jadi Halodoc itu dia bukanlah telemedicine ya. Halodoc itu adalah namanya telehealth. Ya, di mana health services, healthcare services ya. Itu berbeda tadi dengan apa yang di depan saya katakan. Patient care ya, berbeda dengan health services. Ini penting ya. Misalnya mereka memberikan obat gitu ya, mengantarkan obat dan lain sebagainya, seperti yang dikerjakan oleh Halodoc ya, dan lain sebagainya ya. Ini adalah telehealth. Nah kemudian kalau kita berbicara tentang telemedicine bukan telehealth, ini adalah penggunaan informasi dan komunikasi
di dalam penanganan pasien-pasien ini. Jadi to provide special health care consultation to patient in remote location, to facilitate video conferencing among health care experts for better treatment and care, to provide opportunities for continuing education of healthcare professionals. Jadi kelihatannya ini telemedicine ini lebih ke arah komunikasi antara dokter dengan dokter gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Tetapi bisa juga dengan pasien di remote location, artinya di daerah yang jauh. Tetapi pasien itu harus datang ke fasilitas kesehatan. Kira-kira seperti itu. Nanti kita lihat belakangan. Relevansinya adalah ya kalau kita misalnya infrastruktur nih di Irian tidak ada infrastruktur tentang operasi atau katakanlah contoh ini misalnya tidak ada ahli metabolik endokrin diabetes gitu ya. Tidak ada ahli diabetes di Irian, nggak ada. Yang ada cuma dokter umum. Atau ada dokter spesialis tapi bukan ahli diabetes. Ada kasus diabetes di sana. Saat ini dokter tersebut menyarankan pasien untuk dibawa ya ke Denpasar misalnya begitu ya. Ke Denpasar untuk berobat di ahli diabetes. Tetapi dengan adanya telemedicine tidak perlu pasiennya ke Denpasar. Pasien cukup datang ke remote namanya ya, remote hospital atau nodal hospital. Dia datang ke rumah sakit terdekat gitu ya, yang mempunyai jaringan telehealth, jaringan digital gitu ya, jaringan komunikasi dengan rumah sakit yang disebut sebagai konsultan gitu ya. Jadi rumah sakit yang memberikan konsultasi. Nah, kemudian data-datanya dilihat di rumah sakit rural itu atau di rumah sakit yang nodal itu, ya tempat yang pasien datang itu, kemudian datanya dikirim ke Denpasar, dari Denpasar dipelajari oleh seorang endokrinolog atau diabetolog, kemudian diberikanlah sarannya. Nah, kembali ke pasien di sana dan pasien di sana kemudian mendiagnosis dan memberikan obat-obatannya. Nah, itu seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, tidak perlu lagi pasiennya datang ke tempat-tempat yang membutuhkan. Nah, ini harusnya dibuat sistem komunikasi seperti sekarang ini, digital ya, komunikasi ya. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan telemedicine. Tentu saja benefitnya banyak ya, di mana pasien tidak perlu datang ke tempat-tempat yang jauh ya, yang ada fasilitas konsultannya misalnya begitu ya, dan lain sebagainya. Dan pasien cukup datang ke sana. Seperti itu ya. Telemedicine di tempat lain di luar negeri juga seperti itu ya. Nah, benefitnya seperti tadi ya. Untuk dokternya juga tidak perlu datang ke Irian ngobatin ke sana, tetapi cukup dokternya memberikan konsultasi dari rumah sakit yang memberikan konsultasi, bukan nodal hospital tapi referral hospital namanya. Ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini tentu saja juga benefitnya untuk hospital mestinya. Nah, dari Bapak-bapak Ibu sekalian yang punya rumah sakit yang mempunyai dokter-dokter sebagai konsultan, itu sebetulnya bisa mengembangkan ini. Ya, jadi intinya adalah seperti istilah sekarang, hospital without wall gitu ya. Jadi tidak perlu membangun kamar yang banyak, gitu. Tetapi bangun saja sistemnya, sistem konsultasinya, misalnya di UNUD, tidak usah menambah kamar yang banyak, gitu ya. Cukup segitu aja kamarnya, tetapi dia bisa mempunyai pasien di mana-mana di daerah nodal hospital itu. Mungkin di Papua, di mana gitu. Tetapi dikembangkan dengan suatu sistem. Itulah yang namanya telemedicine begitu. Jangan dikelirukan dengan namanya telehealth ya. Nah, ini saya berbicara yang benar aja dulu. Supaya sejauh sekalian tuh mengerti sebetulnya apa yang dimaksud dengan telemedicine ya. Nah, jadi seperti ini. Ada nodal hospital. Ini adalah tempat di mana pasien itu akan datang di daerah yang mungkin tidak ada konsultannya misalnya begitu. Nah, kemudian ada referral hospital, di mana di sini mempunyai expert, spesialis misalnya. Kemudian
dia mempunyai ya tentu saja ada peralatan di mana ada server dan sebagainya. Kemudian di nodal hospital ini adalah pasien tempatnya pasien diobatin ya dan sebagainya. Kemudian tentu saja yang nodal hospital ini harus mempunyai ya audio visual dan lain sebagainya fasilitas gitu. Dan keuntungan daripada telemedicine model ini adalah bahwa ya mengirim satu konsultan endokrin metabolik ke Irian misalnya jauh lebih sulit daripada membeli alat-alat yang bisa dihubungkan ke Udayana untuk dijadikan sebagai apa namanya konsultan di situ begitu. Itu adalah yang dimaksud dengan telemedicine ya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah nodal center, ini adalah referral center. Nanti dia fasilitas apa yang ada di nodal center itu? Ada dokter tentu penanggung jawab ya DPJP-nya. Kemudian ada misalnya kalau dia punya elektronik mikroskop, ada webcam ini kan mutlak ya. Ada scanner ya ECG dan sebagainya. Cukup ini saja, printer elektronik. Jadi jauh lebih gampang. Kemudian dia kirimlah ke referral center data-data pasien. Nah, di referral center ini dokternya menganalisis. Jadi kemudian oh ini ternyata diagnosisnya seperti ini misalnya ya. Kemudian treatmentnya seperti ini, kembali lagi kepada dokternya. Nah, semua ini tercatat ya sehingga tidak mungkin ada yang namanya kekeliruan di sini begitu atau kekeliruannya ditekan sekecil mungkin. Ini adalah telemedicine ya, telemedicine model ya. Nah, kemudian bagaimana sequencing-nya saya kira ini dicepatkan saja. Pasien masuk, diterima di local doctor, kemudian dicek kalau dia tidak perlu konsultasi ya diobatin, kalau perlu konsultasi direkam semua data-datanya, dikirimkanlah kepada referral hospital gitu ya. Seperti ini. Ya, dilakukan telekonsultasi antar Fasyankes. Nah, seperti itu. Kemudian diberikan saran pengobatan, diobati, sembuh, pasiennya out. Ya. Nah, kalau hanya tentang medik ini gampang. Tetapi bagaimana kalau itu menyangkut tentang operasi misalnya? Nah, misalnya kalau di situ tentu dokter yang mengoperasi itu harus punya kompetensi. Nah, ini kami lagi memberikan semacam apa namanya kompetensi baik dokter umum, kompetensi tambahan atau dokter spesialis dengan kompetensi tambahan berupa fellow gitu ya. Ini kami sedang susun ya dari KKI sedang susun. Tapi nanti mungkin kalau yang kurang mengerti bisa bertanya, dilakukan di pertanyaan ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang sebetulnya dimaksud dengan telemedicine dan itu dipakai sebagai dasar oleh Permenkes ya nomor 20 tahun 2019. Jadi begini definisinya, telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan. Jadi pemberian kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi. Jadi ini bukan pasien ke dokter, ya, tapi antara dokter dengan dokter, ya, dokter yang tidak punya atau belum punya kompeten dengan dokter yang punya kompetensi begitu. Nah, pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut pelayanan telemedicine adalah telemedicine yang dilaksanakan antara fasilitas pelayanan kesehatan satu dengan fasilitas yang lain berupa konsultasi untuk menegakkan diagnosis, terapi dan atau pencegahan penyakit di pasal 1 ayat 2. Ini nah. Kenapa perlu telemedicine? Ya tentu untuk mendekatkan pelayanan kesehatan spesialistik. Nanti kita mulai dari sini dulu ya. Nanti kita akan masuk ke pelayanan untuk COVID. Itu nanti beda lagi ya. Nah, untuk mendekatkan pelayanan kesehatan spesialistik dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan, terutama daerah terpencil, dilakukan berbagai upaya, salah satunya melalui penggunaan teknologi informasi dan sebagainya. Ya. Nah, ruang lingkupnya di dalam Permenkes tersebut sudah disebutkan tentang teleradiologi. Jadi maksudnya konsultasi hasil radiologi dari dokter yang ada di sana ke dokter konsultan radiologi, gitu ya. Teleelektrokardiografi, misalnya pembacaan elektrokardiografi.
Nah, pasien datang ke puskesmas misalnya atau rumah sakit nodal hospital di sana, DCG, dokternya nggak bisa baca, dikirim kepada yang di konsultan gitu ya, di konsultan. Jadi di referral hospital. Tele ultrasonografi, demikian juga pembacaan ultrasonografinya. Tentu saja dokternya harus mampu melakukan menjalankan mesin USG. Ya, kalau dia ada kesulitan di dalam membaca, menganalisis, dia kirim data tersebut. Nah, kemudian telekonsultasi klinis, misalnya menurut dia diagnosisnya bagaimana, dia tidak kurang pas gitu ya, kurang ngerti, maka ini bisa dikirim data-datanya dan dikonsultasikan. Nah, ya kemudian pelayanan konsultasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini adalah ruang lingkup telemedicine. Seperti inilah. Fasiankes peminta konsultasi mengirim data ke Fasiankes pemberi konsultasi. Kemudian hasilnya dikirim, namanya expertise, dikirim kembali ke sana. Nah, tentu saja ini harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana prasarana dan peralatan aplikasi. Nah, bagaimana hak dan kewajiban pemberi konsultasi juga sudah diatur di dalam Permenkes tersebut. Ya, jadi menerima informasi medis berupa gambar, citra, image, baik dengan menggunakan menerima imbalan jasa. Nah, berapa imbalan jasanya dari nodal hospital kepada referral hospital ini belum diatur ini besarannya ya. Tetapi Permenkesnya sudah ada 2019, tapi pelaksanaannya saya kira ini yang belum. Kemudian kewajiban daripada pemberi konsultasi dan sebagainya nanti ada ya. Dan kemudian hak dan kewajiban peminta konsultasi ada di sini semua. Memperoleh jawaban konsultasi, menerima informasi yang benar dan sebagainya ya, saya kira. Nah, kemudian bagaimana pada saat COVID-19 ya. Konsil Kedokteran Indonesia juga mengeluarkan ya Perkonsil nomor 74 tahun 2020 tentang kewenangan klinis dan praktek kedokteran melalui telemedicine pada masa pandemi. Jadi pada saat itu dikeluarkan tahun 2020. Nah, isinya apa? Kalau definisinya sama, telemedicine adalah pemberian pelayanan kedokteran jarak jauh oleh dokter dan dokter gigi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan dan sebagainya. Ini sama ya definisinya dengan definisi dari Permenkes. Tujuannya memberikan kewenangan klinis tambahan bagi dokter dan dokter gigi menjalankan profesionalisme sesuai kompetensinya. Jadi ada kewenangan klinis tambahan, peningkatan mutu pelayanan dan memberikan kepastian hukum ya dalam melakukan praktek kedokteran pada masa pandemi coronavirus di Indonesia. Nah, ada ketentuan umum. Praktek kedokteran pada masa pandemi coronavirus disease sekian dapat dilakukan oleh dokter dan dokter gigi melalui tatap muka secara langsung dan atau melalui aplikasi sistem elektronik berupa telemedicine dengan memperhatikan komunikasi efektif. Praktek kedokteran melalui aplikasi sistem elektronik berupa telemedicine sebagaimana dimaksud pada ini merupakan pelayanan konsultasi atau telekonsultasi yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi dengan menerapkan prinsip kerahasiaan pasien. Telemedicine sebagaimana dimaksud pada ini dilakukan dalam bentuk moda daring, tulisan, suara, dan atau video, dan sebagainya. Dalam rangka penegakan diagnosis serta penata laksanaan. Dokter dan dokter gigi yang melakukan praktek kedokteran melalui telemedicine harus mempunyai surat izin. Nah, ini pasti. Larangan. Dokter dan dokter gigi yang melaksanakan praktek kedokteran melalui telemedicine dilarang melakukan telekonsultasi antara tenaga medis dengan pasien secara langsung tanpa melalui Fasiankes. Nah, ini yang ada menurut Perkonsil 74 tahun 2020. Memang ini telemedicine tidak atau dilarang begitu. Melakukan telekonsultasi antara tenaga medis dengan pasien secara langsung tanpa melalui Fasiankes. Ya, memberikan penjelasan yang tidak jujur, tidak etis dan tidak memadai kepada pasien, melakukan diagnosis dan tata laksana di luar kompetensinya, meminta pemeriksaan penelitian yang tidak relevan, kemudian melakukan tindakan tercela dan sebagainya, melakukan tindakan invasif melalui telekonsultasi, menarik biaya di luar yang sudah ditetapkan oleh Fasiankes, dan atau memberikan surat keterangan sehat. Nah, apa maknanya bahwa di sini telemedicine dilakukan melalui Fasiankes begitu? Nah, rasanya ini memang tidak begitu pas dengan kondisi saat ini, di mana dokter diminta untuk
tidak boleh untuk langsung memberikan konsultasi kepada pasien, misalnya pasien yang isoman, ya. Ya, berupa misalnya tentang advice pengobatan misalnya. Ya, tentang diagnosis, misalnya tiba-tiba seorang dokter gitu ya, seorang pasien menelpon dokter. Dok, saya hari ini saya panas, menelan rasa sakit. Kemudian penciuman saya hilang gitu ya. Nah, kemudian meskipun mungkin tanda-tanda itu sudah sangat jelas mengarah ke COVID, dokter menurut Perkonsil ini dilarang mengatakan, oh Anda menderita COVID. Hanya melalui suatu handphone saja misalnya. Anda harus minum ini loh, asitromisin, bla 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 dan sebagainya, atau apa ya, favipiravir dan sebagainya. Nah, kenapa itu dilarang? Karena menurut peraturan telemedicine, ya nanti ya kalau iya gitu ya, kalau benar bahwa itu sakitnya seperti itu, kalau tidak ternyata sakitnya lain, Anda kasih obat macam-macam, kemudian dia muntah-muntah dan sebagainya ya, dan kebetulan ada lawyer, ya saudaranya lawyer, dan kebetulan juga yang bersangkutan bukan COVID begitu. Nah, dokter bisa dituntut, ya karena melakukan diagnosis tanpa melihat pasiennya. Nah, begitu. Kira-kira seperti itu menurut Perkonsil ini, demikian juga menurut Permenkes. Tapi boleh nggak misalnya dokter, ya gimana ya, dokter umum kalau nggak memberi advice salah, memberi advice salah, ya ini kan memeriksa ke rumahnya takut karena yang bersangkutan menular begitu. Kemudian apa yang harus dikerjakan oleh dokter? Ini kan masalah kita semua. Makanya KKI ya akan mengeluarkan surat edaran ya yang terbaru ya nanti yang kira-kira ya memberi kepastian hukum kepada dokter ya yang menangani semacam ini, kira-kira bagaimana sih caranya kita nanti supaya di satu pihak kita bermaksud baik, memberi advice kepada pasien, tapi di lain pihak kita juga jangan sampai dituntut oleh pasien kalau misalnya diagnosis itu keliru gitu, kemudian dituntut oleh pasien. Nah ini sangat memungkinkan pasien melakukan seperti itu di zaman sekarang ini. Ya mudah-mudahan sih tidak gitu. Ya, nah. Jadi itu hal-hal yang harus kita ketahui, tetapi mungkin memang kami akan sudah mendata masalah-masalah yang ada di lapangan untuk kita backup dengan surat edaran nanti. Kenapa bukan Perkonsil? Karena untuk membuat suatu Perkonsil butuh waktu sekitar 3 bulan lah untuk harmonisasi dan sebagainya. Kalau keputusan konsil itu hanya mengikat ke dalam, tapi kalau surat edaran itu bisa mengikat untuk yang lain ya. Daripada nanti surat edaran itu dikeluarkan oleh, mohon maaf, jadi misalnya ID mengeluarkan surat edaran bahwa si A boleh melakukan ini, si B boleh melakukan ini. Itu tidak ada kepastian hukumnya, karena ID bukan punya kompetensi untuk memberikan kewenangan bagi seorang dokter. Kewenangan itu ada diatur oleh KKI. Ya, oleh karena itu, wah ini berdasarkan surat ID kami bisa melakukan ini. Tidak. Itu menurut hukum salah. Ya. Nah, kewenangan itu bukan kewenangan. Jadi kompetensi, kewenangan penambahan kompetensi itu hanya ada di KKI. Tetapi KKI harus sinkron dengan Kemenkes karena Kemenkes yang memberikan praktek, surat izin praktek. Nah, dalam kondisi darurat bagaimana? Ya nanti kita bicarakan lagi ya. Nah, oke, jadi seperti itu. Nah, dokter juga terikat dengan yang namanya disiplin praktek kedokteran, ya. Nah, di mana disiplin praktek kedokteran ini adalah
ketaatan terhadap aturan-aturan dan atau ketentuan penerapan keilmuan dan pelaksanaan praktek kedokteran. Ini di sini ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Tujuannya adalah disiplin ini memberikan perlindungan kepada masyarakat dan sebagainya, mempertahankan, memberikan mutu pelayanan kesehatan, menjaga ketaatan profesi. Dan ini yang tidak boleh dilanggar. Melakukan praktek kedokteran dengan tidak kompeten. Apakah nanti kalau dari rumah kemudian kita memberikan advice obat, pasiennya membeli itu melakukan kompeten apa tidak? Ya, misalnya dokter umum, katakanlah seperti itu, kemudian memberi advice, pasiennya sudah di rumah, ya, sudah SPO2-nya 60, kemudian dokter GP, kemudian lewat telemedicine lagi, lewat telekonsultasi lagi lewat HP, kasih ini, ya pasti itu dikatakan tidak kompeten, ya. Jadi ini nanti bisa masuk ke pelanggaran, ya. Tidak merujuk pasien kepada dokter gigi yang memiliki kompetensi yang sesuai. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan sebagainya. Menjalankan praktek kedokteran dalam tingkat kesehatan fisik, untuk melakukan tindakan medis pada suatu tertentu dengan pasien dan sebagainya, ya. Nah, kemudian di sini menjalankan praktek kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara praktek kedokteran yang layak. Ini juga dia tidak boleh, dilarang. Nanti kalau ada pengaduan ini masuk ke MKDKI. Ya, MKDKI keputusan di sidang, keputusan dieksekusi oleh KKI karena MKDKI adalah organ KKI, ya. Nah, seperti ini, ya. Memang ini meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika dan sebagainya. Menggunakan gelar, menerima imbalan sebagai hasil dan merujuk, mengiklankan kemampuan, adiksi, berpraktek dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat ijazah praktek dan yang tidak sah, tidak jujur dalam menentukan jasa medis, tidak memberikan informasi dokumen dan sebagainya. Jadi ini bisa dicegat. Jadi saya kira begini. Kami sedang menggodok surat edaran tentang telemedicine khusus untuk masa PPKM atau khusus masa pandemik, terutama untuk pasien-pasien yang terkait dengan COVID-19. Begitu, ya. Pasien-pasien yang tidak terdiagnosis sebagai COVID-19 itu harus mempergunakan peraturan KKI nomor 74 tahun 2020 ini. Artinya tetap pasien itu harus datang ke Fasiankes. Ya, tetapi untuk pasien-pasien yang sudah pasti COVID, kami lagi menyusun surat edarannya. Apakah memang dokter harus datang memeriksa secara fisik karena ini tidak memungkinkan, karena ini adalah wabah yang sangat menular, dan itulah yang akan kami susun. Mudah-mudahan minggu depan, 2 minggu lagi paling lambat, kita sudah bisa mengeluarkan surat edaran tersebut. Saya kira demikian, Dr. Ketut, ya. Sebagai langkah awal, nanti kita bisa diskusikan dan masukan-masukannya akan kami bawa ke rapat gabungan atau rapat pleno KKI. Masih Dr. Ketut, silakan. Baik, terima kasih Dr. Putu sudah memberikan